Oke. Hari ini tentang kasih karunia, ya. Temanya adalah kasih karunia, fondasi pernikahan yang kokoh, ya. Kasih karunia, fondasi pernikahan yang kokoh. Saya mengambil ayat dari 2 Timotius 2 ayat 1 yang berbunyi, saya baca saja cuma satu ayat. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya. Mengapa saya pilih ayat ini sebagai ayat yang utama? Karena saya tahu berumah tangga atau berkeluarga bukan hal yang mudah, saudara, ya. Ketika pacaran gampang, saudara, ya. Ketika kita pacaran semua bagus, ya. Ya, titik-titik terasa coklat katanya, kata Benyamin. Semua indah lah, ya. Begitu dilewati dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, selesai honeymoon, yang ada mulai kepahitan bisa timbul, saudara. Kekecewaan bisa timbul, ya. Dan kalau tidak ada kasih karunia, maka banyak cerita, saudara, banyak cerita bahwa ada pernikahan yang hanya seumur jagung, ya. Seumur jagung berapa sih, Lani ingetin saya, seumur jagung 3,5 bulan ya. 3,5 bulan. Bahkan ada yang enggak sampai 3,5 bulan, saudara. Ya, saya dengar cerita di Jakarta, waktu mau pengantinan, saudara, ya, itu kan ada rapat-rapat mengenai dekornya kayak apa, makanannya kayak apa. Nah, di tengah-tengah rapat itu berantem, saudara. Dan waktu berantem ternyata berantemnya cukup besar sehingga diputuskan untuk tidak jadi menikah. Padahal itu bukan orang biasa-biasa, saudara. Tentu di Jakarta sudah pakai dekor yang bagus segala macam. Bayangin, saudara, ya. Nah, kita mau belajar. Saya percaya saudara-saudara yang sudah menikah puluhan tahun, ya, saya yang paling tua menikah puluhan tahun di sini adalah Pak Fajar kayaknya, ya. Oh, Ibu Rama. Berapa tahun Rama? 36. Wih. Kedua mungkin Fajar, ya. Jangan gitu, nanti kalau saya tanya balik gimana jawabnya. Ya, mungkin Pak Fajar, habis itu Dedek kali, ya. Sofi dulu, ya. Oh, umuran, ya. Saya 29, saudara. 30 tahun. Tahun ini 30, ya. Jadi lumayan lah, ya. Oke, ya, ini orang bilang katanya menikah itu seperti lotre. Orang dunia bilang, ya, seperti lotre, ya. Untung-untungan, ya. Kalau untung ya bisa terus, kalau enggak ya apa boleh buat katanya, ya. Oke, tapi kita mau lihat bagaimana tema kita kasih karunia menjadi fondasi pernikahan yang kokoh, ya. Jadi enggak ada cerita seperti seumur jagung lah dan segala macam. Iya. Oke. Kembali kasih karunia sudah diberitakan oleh beberapa pengkhotbah. Apa kasih karunia, ya? Kasih karunia adalah pemberian yang seharusnya tidak layak kita terima, ya. Bu Hatin juga kemarin menegaskan ini, ya. Pemberian yang seharusnya tidak layak kita terima. Kita tidak layak menerima tetapi diberi, ya. Contohnya ya keselamatan. Harusnya kita nggak layak, saudara, ya. Karena Alkitab mencatat bahwa akibat dosa adalah maut, penghukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia maka saudara dan saya diselamatkan, ya. Jadi definisi simpelnya kasih karunia adalah pemberian yang tidak layak, yang seharusnya tidak layak kita terima. Itu bagi kitanya, saudara, ya. Tetapi kan ada dua oknum, ya, bagi penerima dan juga pemberi. Nah, bagi pemberi, kasih karunia bahasa aslinya adalah karis, ya. Karis dari
kalau kita kenal karisma ya, yang merujuk pada sikap kebaikan dan kemurahan hati dari pihak yang lebih ya, baik lebih tinggi, lebih dewasa, lebih kuat, lebih mampu, kepada yang lebih rendah, kepada yang lebih lemah ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada yang lebih lemah ya, orang itu bisa disebut orang yang berkarisma ya. Banyak orang keliru. Presiden pertama kita ya, Bung Karno itu dibilang berkarisma ya. Kita mesti tahu ya, caranya ngomong peng gitu ya, tapi bukan itu hanya sebagian bentuk orang berkarisma ya, ngomongnya berkarisma. Tetapi sebenarnya yang berkarisma adalah bagaimana Bung Karno ini bisa memberi kepada negara Indonesia, yaitu kemerdekaan ya, itu yang karisma saudara. Jadi kalau suami atau istri pengen punya karisma, nggak usah ya ngikutin yang kayak Bung Karno pidato, nggak usah. Cukup memberi saja. Ketika kita memberi kepada yang berkebutuhan, lemah, dan itu menjadi karakter kita, maka kita sudah berkarisma saudara. Mungkin orangnya cuma lemah lembut, kelemar-kelemar, that's okay. Bukan harus yang peng. Tapi karakter yang memberi, menolong kepada yang lemah itulah yang disebut orang yang berkarisma. Ya, jadi bagi penerima adalah sesuatu yang tidak seharusnya kita terima, tidak layak, tapi kita dapat. Tapi bagi pemberi, ya kasih karunia adalah orang yang memberi dari yang punya kepada yang tidak punya, yang kuat kepada yang lemah. Ya, oke, itu perlu diingat saudara, karena ini jadi dasar pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, fondasi pernikahan. Pernikahan seringkali dilambangkan sebagai yang gampang sebagai building, sebagai rumah saudara. Kita tahu bahwa rumah itu butuh fondasi ya. Ketika fondasinya nggak benar saudara, maka rumah sebagus apapun, rumah setinggi apapun, itu akan roboh, akan roboh ya, karena fondasinya penting. Jadi perlu sekali ada fondasi yang kuat ya. Nah, masalahnya banyak pernikahan yang tidak punya fondasi yang kuat. Bahkan fondasinya adalah hukum, transaksi ya. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu setia sama saya akan setia sama kamu. Kalau kamu sayang sama saya akan sayang sama kamu. Dan itu menjadi hukum yang kayaknya umum saudara. Kebanyakan orang begitu. Ya, kebanyakan itu menjadi hukum alam bahwa pernikahan itu ada transaksi. Bahkan sekarang menikah ada kontraknya saudara ya. Kalau sampai begini-begini ya begini gitu loh. Wow. Tapi pernikahan Kristen berbeda. Ya kita sudah mengenal kasih karunia ya. Memberi kepada yang lebih lemah. Ya. Pernikahan Kristen berdasarkan atau berfondasikan grace, kasih karunia, itu adalah pernikahan yang sangat aman, saudara. Ya. Saudara tahu saya berbeda dengan Yoki, berbedanya lumayan banyak. Ya. Dari karakternya berbeda, ya. Dari apanya lagi nih? Daerahnya berbeda, saudara. Ya, berbeda banget lah. Ya. Ini kebenaran nggak ada orang sedaerahnya Yoki. Ya, berbeda banget. Kalau saya berdasarkan hukum, ya repot saudara, ya repot sekali, repot. Tapi oleh karena ada kasih karunia dalam keluarga saya, itu akan bisa menyelamatkan. Ya. Jadi ribut pasti saudara, namanya orang bilang katanya kalau enggak rumah tangga, kalau enggak ada ribut seperti
Apa kurang garam ya? Sayur kurang garam katanya. Kalau bisa jangan kebanyakan garam nanti darah tinggi lagi. Iya, pasti ada saudara ya, nggak mungkin nggak ada lah. Kalau bilang aku nggak pernah ribut sama, mungkin satu pasangan itu orang yang nggak mau ribut, betul ya, diem, diomelin diem, dibentak diem, baik istri maupun suami ya, diem ya. Tapi jangan salah saudara, yang diem-diem itu berbahaya. Yang diem-diem itu seperti bom waktu, ketika meledak, meledaknya enggak karuan saudara ya. Jadi kalau ada pasangan yang rada dikit, saudara bersyukur aja. Karena itu hanya petasan kecil, tapi kalau enggak dilepasin, sekali waktu boom, wah saudara kalang kabut ya. Jadi kalau ada pasangan, tenang aja saudara, bersyukur, sedikit-sedikit mah oke lah gitu loh. Ya sebab kalau ditahan-tahan, wow bahaya saudara ya. Tahu-taunya udah, loh pulang gak ada di rumah. Oke. Jadi fondasinya harus jelas saudara, bukan hukum, bukan transaksi ya, tetapi kasih karunia, yaitu memberi kepada yang lemah. Suami kalau melihat istri lemah dalam hal tertentu, misalnya ketika istri, ada kan tipe-tipe yang enggak begitu suka beberes rumah, adalah ya, pasti adalah ya. Itu kan kelemahan ya. Jangan suami pulang-pulang marah. Rumah berantakan, kayak kandang ayam. Tapi oleh kasih karunia dikatakan yang kuat memberi yang lemah. Ketika istri mungkin lemah dalam hal itu, kitalah yang kuat, ya kita bantulah. Ya, ini jujur ini semua belajar saudara, saya juga belajar. Dulu saya paling gak suka dengan sendal berantakan saudara. Jadi kalau naik ke lantai atas itu kan kita lepas sendal ya. Nah sendalnya itu kayak di masjid saudara. Wah yang terjadi apa, saya marah. Ini sandal berantakan. Dulu. Nah tapi Tuhan kasih hikmat. Oleh kasih karunia, kamu tahu istri kamu tuh sibuk. Kamu tahu istri kamu tuh ngurusin anak, masakin kamu. Mana mungkin ingat sandal berantakan. Ya sudahlah, akhirnya saya oleh karena hikmat itu saya beberes saudara. Setiap kali dan sekarang semua pada beberes ya. Semua beberes di rumah kalau ada berantakan ya gitu. Itulah kasih karunia ya. Saya yakin saudara juga mengalami perkara yang seperti itu di rumah ya. Jadi kalau dasarnya kasih karunia, jangan menuntut saudara. Jangan marah-marah ketika suami atau istri ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, jadi kalau fondasinya kuat yaitu kasih karunia, maka bangunannya juga akan kuat. Gaya hidup kasih karunia ya, yaitu saling mengampuni terlebih dahulu ya. Tolong tampilkan Efesus 4, 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu ya. Saya mengerti bahwa setiap kita punya latar belakang yang berbeda saudara ya. Punya trauma bahkan. Suami punya trauma sendiri, istri punya trauma sendiri ya. Kita punya cerita di belakang kita sebelum kita ketemu ya. Nah, kalau cerita itu belum dibereskan, kemudian saudara bertemu dengan cerita lain, maka yang terjadi rame sekali saudara. Itu sebabnya perlu konseling, untuk pernikahan perlu konseling dan tidak terlalu buru-buru saudara. Banyak pernikahan yang kemudian berantakan karena belum siap untuk masuk, ya, belum siap.
Jangan bilang, oh saya sudah 30, saya sudah 40 tahun, saya sudah cukup untuk menikah. Belum tentu saudara. Secara umur betul, tetapi secara mental belum tentu seusia itu. Idealnya memang konseling dulu. Ya bahkan saya pernah dengar cerita saat konseling itu malah bubar saudara. Lebih bagus kan daripada bubar nanti. Ya. Jadi setelah konseling, oh ternyata saya nggak bisa nih, nggak mampu saya hidup dengan orang seperti ini. Tapi kebanyakan kita enggak. Kebanyakan kita tutup mata saudara. Ya. Yang saya bilang tadi titik-titik serasa coklat, udahlah pokoknya kawin gitu. Setelah itu baru pusing, aduh kok ternyata nggak seindah warna aslinya gitu loh. Ya. Jadi perlulah itu konseling pernikahan. Nah untuk membuang kegeraman, pertikaian, masa lalu kita, ego kita, background kita, sebaiknya memang sebelum menikah saudara. Sebab ketika saudara dalam pernikahan, pasangannya kasihan. Ketika seorang suami atau istri pemarah, belum selesai dengan ceritanya, pasangannya kasihan saudara. Pasangannya yang menderita, mau cerai katanya nggak boleh cerai, orang sudah yang hanya maut yang memisahkan kita. Tapi gimana? Aku tekanan batin, aku nggak kuat. Kasihan pasangannya saudara ya. Jadi saudara sebenarnya sedang tidak membahagiakan orang lain, tetapi saudara sedang mencelakakan pasangan saudara. Jadi sebelum menikah harusnya sih konseling dan dibereskan. Trauma masa lalu, ya perkara-perkara yang ya kayak gitu-gitu beresin dulu saudara. Nggak mungkin 100% beres, nggak mungkin, tapi paling tidak ya sudah tinggal sedikit lah ya finishingnya ya. Tentang minta maaf ya, banyak suami atau istri, apalagi orang Indonesia ini agak gengsi kalau ngomong maaf sama pasangannya saudara. Saya nggak tahu nih. Ada yang tidak gengsi atau banyak yang gengsi nih? Apalagi kalau nggak salah nih, waduh, gede kepala nanti. Ya. Tapi firman Tuhan kasih karunia mengatakan yang kuat memberikan kepada yang lemah. Kalau saudara kuat dalam menghadapi isu yang terjadi, kenapa kita nggak mendahului? Mungkin kita nggak minta maaf, tapi jangan menuntut orang minta maaf. Oh dia salah, dia harus minta maaf sama saya dulu. Mana bisa saya ampuni kalau dia belum minta maaf sama saya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Tapi kasih karunia tidak seperti itu saudara. Kasih karunia tidak menunggu orang minta ampun, tidak menunggu orang minta maaf. Tapi dalam doa saudara, dalam hati saudara, kita sudah mengampuni pasangan kita. Ya, itu kasih karunia. Bukan menuntut. Dia jangan minta maaf, ngapain saya ampuni. Itu bukan kasih karunia. Ya, itu bukan kasih karunia. Tapi pelajaran kita hari ini kasih karunia, jangan menunggu orang minta maaf atau minta ampun, tetapi kita lebih dahulu. Bahkan kita berbelas kasihan saudara. Ketika seseorang marah itu menderita loh. Ketika seseorang sedang mengintimidasi pasangannya, orang itu sebetulnya menderita saudara. Jangan pikir kita yang menderita. Si intimidator ini menderita. Saya kalau sempat, sekarang jarang sih saudara, lumayan lah. Dulu kan karena perbedaan background, perbedaan daerah, saya suka terus terang jujur suka marah ya. Contoh, kalau tradisi orang Jawa itu jarang suara keras, saudara. Jarang suara keras. Suaranya pelan banget sampai nggak kedengeran. Nah rumah kami kan loteng 2 lantai. Nah kebiasaan dari Yogi, ini bukan kebiasaan buruk, memang dari daerahnya begitu. Dia kan keras sekali, makan gitu loh, ayo makan. Gitu. Dan saya kaget kalau digituin. Langsung lapar jadi kenyang. Jadi waduh, kenapa sih
mau ngajakin makan aja kok kenceng banget gitu loh. Ya, bahkan dulu saya sering saking marahnya dulu ya, sekarang saya udah bertobat sudah. Saking marahnya saya suka ngomong sama Yoki, ini mumpung Yoki nggak ada. Yoki, saya bilang kalau dia marah sama anak ya dia nggak seperti itu sih, nggak parah-parah banget. Tapi karena dibandingkan dengan saya yang seperti sutra orang bilang, marahnya tuh dipendam gitu loh. Saya suka ngomong gini, kamu kayak ibu tiri. Kamu kayak ibu tiri. Tapi sekarang beda. Sekarang setelah mengenal kasih karunia, saya begitu mengerti bahwa bukan maksud dia mau tidak sopan. Bukan maksud dia mau menjahati saya atau membuat saya jantungan. Enggak. Tapi memang saya mengerti background dari daerah itu berbeda, saudara. Dan itu sangat sulit untuk seseorang berubah. Ya, karena bukannya salah, bukannya jahat, itu kebiasaan. Tapi sekarang Yoki sudah jauh, dia sudah seperti orang Jawa. Oke, nah saling mengampuni ya. Tadi ayatnya udah baca belum ya? Sudah ya? Oke, berikutnya. Oke, sekarang peran suami. Ya, peran suami. Ini saya sengaja suami dulu, biar istri-istri nggak syok. Oke. Efesus 5 ayat 28 saja, 28 atau 25? 25 sampai 28 deh, enggak apa-apa. Oh ya, wah ini istri-istri seneng nih, wah tuh kan, dikorek tuh kan, lupa ya ayat ini ya. Semua ayat ingat, yang ini dilupain. Oke, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami adalah gambaran dari Kristus, saudara. Ya, kita sering mendengar ayat yang mengatakan bahwa kita adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai pria. Nah, suami adalah gambaran daripada Kristus. Kristus berkorban untuk kita sebagai mempelai wanita. Nah, suami-suami seringkali kurang mau berkorban, saudara. Kadang-kadang sama orang lain bisa berkorban. Wih, bantuin orang lain hebat. Begitu di rumah atap bocor, oh iya dong benerin kapan? Iya nanti. tapi enggak, dia enggak begitu, dia enggak begitu, saya tahu. Ya, jadi bantuin orang lain bisa. Begitu istri minta, setahun enggak dikerjain. Ya, gimana mau berkorban ya? Kepemimpinan suami bukan tentang kekuasaan ya. Jadi jangan suami merasa dirinya berkuasa. Di sini sih oke, karena Australia, saudara. Australia ini hebat ini, Australia ini hebat. Lu suami macam-macam, emangnya gue nggak bisa kerja. Ini istri di sini nih. Beda sama istri di Indonesia. Istri di Indonesia itu agak bergantung sama suami ya. Jadi rada-rada takut. Tapi di sini istri-istri gagah berani loh, saudara, jangan main-main loh. Jangan main-main loh, ya. Suami jangan pikir masih Indonesia, ini Australia. Ya, jadi suami tidak boleh mentang-mentang. Ya, mentang-mentang, nanti ayat yang berikutnya itu. Suami dipanggil untuk mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Ketika saudara suami-suami tidak bijaksana, ya memperlakukan istri secara menyakitkan, sebenarnya suami sedang menyakiti dirinya sendiri. Sebab Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk. Saya nggak tahu apakah itu benar ataukah kata-kata metafora saja. Tapi yang pasti dia dari bagian dari kita. Jadi waktu suami menyakiti istri, dia sedang menusuk tulang rusuknya sendiri, saudara. Saya berharap suami-suami sadar. Saya sadar, saudara, ketika saya marah yang tidak wise dengan kata-kata tajam, saya yang sakit, saudara. Habis itu saya menyesal, benar-benar saya yang sakit.
Jadi suami-suami, kasihilah istrimu seperti mengasihi tubuh sendiri. Ya. Suami yang dipenuhi kasih karunia tidak akan kasar atau menuntut. Ya, istri-istri senang ya, tidak pernah kasar kepada istri ya, melainkan melayani dan melindungi istri ya. Itu peran suami. Sekarang berikutnya, ini peran istri. Oke. Peran istri, ya ini ya suami-suami, itu kan, hormat, siap gerak. Tiap hari upacara. Ya. Vacuum, sorry, jadi vacuum. Hanya untuk kalangan sendiri ya, tidak. Nggak kayak gitulah. Vacuum dong, gitu dong masa. Oke. Efesus 5 ayat 22, 24, 33. Saya banyakkan dikit ayatnya. Efesus 5, 22, 24. 5:22. Oke. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kurang kenceng ngomongnya. Kayaknya nggak rela ngomong Tuhan. Oke. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Yang ke berapa lagi? 33. Ini bagus juga nih. Efesus 5:33 berbunyi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tuh kan, bagaimana gue mau mengasihi, bagaimana gue mau menghormati, lu aja gak mengasihi gue. Nah seringkali gitu, kalau lagi konseling, lagi marah-marahan, ya bis gimana nih, dia sendiri gak mengasihi saya, kok ngapain saya harus hormati dia, ya. Jadi akhirnya itu hukum lagi kembalinya ya. Nah, ada satu contoh kemarin bagus sekali waktu baptisan. Ya, saya nggak boleh sebut nama ya, walaupun kalau sebut nama juga nggak apa-apa. Ada suami yang teledor, saudara. Naruh makanan sembarangan di mobil. Hasilnya apa? Tumpah di jalan. Tumpah. Katanya dari segini menjadi sepertiga. Nah loh, saya agak terkesima melihat istrinya saudara. Terus terang, saya jujur, sejujur-jujurnya. Ya, ini istri sudah mungkin bangun jam 4 pagi lah. Ini kan pegel tuh, 7 bungkus bumbu gado-gado. 15. Ngaku dong berarti. Saya nggak sebut nama, tahu-tahu dia mengaku diri sendiri. Jujur ya udahlah, ini contohnya Fajar Lani dah. Udah 15, diulek segini, tumpah tinggal segini saudara. Lani cerita, terus saya mencoba untuk berempati sama Lani. Ya Lani ya, sayang, iya sih kok sayang kok. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahan. Bahkan suaminya dielus-elus pipinya saudara. Iya sih ini sih gitu loh. Saudara tahu kan tipenya Lani kan. Saya kagum lah ya. Jadi ini satu contoh lah. Contoh paling enak sebenarnya ngomel saudara. Ya, saya nggak tahu kalau di mobil ngomel ya. Tapi biasanya kalau di mobil marah sampai di parkiran juga gitu. Ya nih kok gini. Enggak, dia enggak begitu. Ya, dan Tuhan baik. Ternyata bumbu yang cuma segini bahkan lebih ya Jar ya. Tuhan bikin cukup, 5 ketul roti, 2 ekor ikan cukup, dicukupkan. Ajaib sekali ya. Tuhan baik sama Jar. Tapi Tuhan juga kasih pelajaran sama dia. Waktu bersihin dia dikasih sakit pinggang. Kan sesudahnya kan gado-gadonya tuh nyelip-nyelip di mana-mana. Ya. Bersihin 1 jam kan, tahu. Tuhan baik supaya dia hati-hati loh gitu loh. Istrinya nggak mengutuk loh. Ya, jadi kalau suami mengasihi istri, otomatis saudara, naturally ya, istri akan hormat kepada suami.
Jadi kalau saudara pengen dihormati istri, kasihlah istri saudara. Jangan menuntut hormat, lu gak sediain kopi pagi ini, lu gak hargain gua ya gitu loh. Lu udah mengasihi belum gitu. Ya. Nah sebaliknya kalau istri misalnya suaminya lupa mengasihi, ya sudahlah, ya kerjakan saja seperti takut akan Tuhan. Ya, tadi kan dikatakan seperti untuk Tuhan, lakukan saja. Jadi dalam hal ini kasih karunia bisa bekerja luar biasa, saudara. Ya, kemarin gak kasih uang belanja, ngapain gua kasih makanan enak gitu loh? Jangan. Ya istri-istri tunduk. Bukan tanduk katanya. Ya, tunduk ini bukan nyembah-nyembah saudara ya, jangan dikira, wah gue harus sungkem-sungkem terus sama suami. Enggak ya, tunduk ini berarti membackup suami. Saya punya satu contoh di Jakarta, ya satu gembala kami dulu di Jakarta saudara. Ada kalanya suami ini memang gak bisa ambil keputusan, ya. Ada kalanya suami ini memang kurang bisa jadi leader, bisa. Ya, istrinya yang lebih beng, bisa saudara. Itu sangat bisa. Ya, justru kalau terjadi kasih karunia itu akan bagus. Lah, kami mengamati, saya senangnya mengamati nih saudara, suami istri gembala itu. Mungkin juga saudara mengamati saya sama Yogi. Nah, si istri ini masih sama satu daerah dengan Yogi, ya. Dan orangnya wah gagah perkasa lah ya. Suaminya ya oke. Tapi luar biasanya ketika mengambil keputusan kan harusnya suami yang mengambil keputusan. Si istri ini menyediakan multiple choice kepada suaminya saudara. Papa, A atau B ya Pak? Menurut kamu A apa B? Kalau saya bilang A sih, ya oke A. Ya, jadi si suami tetap decision maker. Suami diposisikan sebagai leader. Bukan, suami gue mah gak bisa mutusin lah, gue putusin sendiri aja. Itu tidak alkitabiah saudara. Jadi bagaimanapun juga suami saudara yang menjadi gambaran daripada Kristus harus dihormati dengan cara seperti itu. Ya, jadi tolong istri-istri yang biasanya mengambil keputusan sendiri, nggak dengar bodoh amat lah. Suami saya juga percuma, ntar nanya ke saya lagi balik. Jangan seperti itu, ya. Posisikan dia sebagai orang yang dihormati, ya. Oke, berikutnya saudara. Satu daging. Efesus 5:31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah ini pasti waktu pernikahan diulang-ulang ya, setiap pernikahan pasti ada. Ini jelas bahwa setiap suami atau istri ketika menikah ya sudah tidak lagi dalam otoritas orang tuanya, ya masih pelukan boleh, masih sayang-sayangan boleh. Tapi tentang otoritas itu sudah tidak ada lagi dari orang tua ke anak. Mungkin masih tinggal sama-sama ya, seperti saya juga anak-anak masih tinggal sama-sama. Tetapi saya tidak punya otoritas kepada anak saya yang sudah menikah. Ya, anak saya yang sudah menikah, dia ada di bawah suaminya. Ya, jadi saya harus tahu firman. Ya. Kebanyakan pernikahan bisa berantakan karena orang ketiga, saudara. Dan orang ketiganya adalah orang tuanya sendiri, mertuanya. Ya. Tapi saya lihat mertua di sini bagus-bagus, saudara. Tahu firman, ya. Saya dengan dengan Ci Wina ini, aduh luar biasa jadi mertua, ya. Ibu Flora jadi mertua, ya. Malah dulu kalau pergi Ibu Flora itu seringkali di depan, istrinya di belakang. Karena deket, sering ngobrol, sering nasehatin. Ibu Flora udah kayak mama sendiri ya. Siapa lagi yang udah mertua nih?
Ciawan, Cemo. Iya, pasti udah tahu firman Tuhan ini ya. Jadi kita sudah tidak bisa memberikan kita tidak punya kuasa, tidak punya otoritas kepada anak yang sudah menikah ya. Anak juga sama. Kalau si suami dikit-dikit ke mamanya, ya, dikit-dikit ke papanya, istrinya akan setengah mati, saudara. Ya, nanti ribut sama istri, ngumpet telepon sama mamanya, mama, kok istri saya gini. Ini celaka, saudara. Ya, jadi tidak boleh lagi itu terjadi setelah kita menikah. Oke, ini terakhir, saudara. Ya, kasih karunia cukup untuk menutupi setiap pelanggaran. Tolong ayatnya 2 Korintus 12:9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus diberikan duri dalam daging. Ya, Tuhan izinkan, gak jelas, saudara, apakah itu penyakit, apakah itu gak jelas, apakah tentang kejiwaan, gak jelas, saudara ya. Tetapi Rasul Paulus pernah berteriak, Tuhan angkat duri ini. 3 kali dia berteriak, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku karena di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Ada banyak kita tidak sempurna, saudara, pernikahan kita. Mungkin masalah finance ada di tengah-tengah kita. Mungkin masalah kayak tadi tuh, masalah background. Ya. Mungkin masalah sakit penyakit. Mungkin masalah hal-hal lain yang mengganggu kesehatan dari pernikahan. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Ketika kita dalam kondisi yang tidak kita harapkan, dan kita bergantung kepada Tuhan, maka kasih karunia itu cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Banyak ketika COVID, kemudian terjadi perceraian. Ya, karena ada banyak hal yang terjadi sehingga mereka kemudian memilih untuk bercerai, saudara. Tetapi pelajaran kita tuh, saudara, apapun yang saudara alami dalam keluarga saudara, bergantunglah kepada sumber kasih karunia kita. Dan kita akan aman, saudara. Kita akan aman, ya. Jadi nggak bisa pakai kekuatan kita. Tadi Timotius berapa tuh yang pertama katakan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Tanpa kasih karunia, saudara akan lemah. Saudara akan mengambil jalan pintas. Ya. Tetapi dengan kasih karunia, maka pernikahan saudara sehebat apapun, perahu yang menggoncang seperti apapun badainya, saudara akan sampai kepada tujuan. Puji Tuhan,